Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Hari ini KPU akan melahirkan presiden dan wakil presiden baru Republik Indonesia. Rencananya sebelum jam 00 malam ini sudah diumumkan. Tapi dari 37 provinsi yang sudah selesai dihitung, 2 provinsi tidak mendukung 02. Tapi 35 provinsi atau dikurang 1 jadi 34 mendukung 02. Tinggal satu provinsi lagi yaitu Papua Pergunungan yang malam ini dihitung. Dan diprediksi tetap mereka akan pilih 02. Tapi ya dari kemarin bahkan hari ini masih ada tersisa demo yang menolak hasil KPU justru berlangsung dengan masif kemarin di DPR, hari ini sepertinya di KPU. Pertanyaannya, masih adakah gunanya hak angket? Karena hak angket ini akan menggugat kecurangan dalam pemilu kali ini. Dan tentu saja dua-dua kubu 01 dan 03 mengatakan sudah siap. Bahkan 01 mengatakan kalau 03 belum siap, kami akan maju. Artinya dua partai sudah cukup, katanya, bisa mengajukan hak angket tersebut. Dan yang menarik, semua prediksi atau ramalan dari Presiden Jokowi itu sepertinya tercapai, yaitu bahwa Presiden kepinginnya hanya satu putaran dan pemenangnya adalah Prabowo dan Gibran. Tapi yang menarik juga quick count. Quick count itu dari awal sudah matok angka 58% untuk 02. Sementara ketika quick count diumumkan, sebagian dari TPS masih menghitung atau artinya masih menyelesaikan pekerjaannya di TPS-TPS. Tentu saja belum bisa menghitung keseluruhan suara. Tapi quick count sudah menyatakan 58%. Dan itu semua lembaga survei. Dan nyatanya memang 58% untuk 02. Karena itu kita perlu memberikan selamat kepada Presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo dan Gibran. Dan di ruangan ini saya harus kasih selamat sama Ade Armando sebagai pendukung Prabowo dan Gibran. Selamat. Walaupun mau digugat. Saya persilakan Ade Armando dulu sebagai pemenang. Atau kiri kanannya loser. Iya, pemenang. Ya, terima kasih Bang Karni. Apalagi disebut sebagai pemenang kan, dia cukup bahagia karena ya kalau kami sih di PSI dan saya sendiri memang sudah meyakini kemenangan Prabowo ya sejak awal, sejak quick count. Sebelum quick count. Oh enggak, sesudah quick count lah, sesudah hari H.
ya. Oke. Karena angkanya memang terlalu jauh sehingga memang seringkali dikatakan bahwa kalaupun misalnya ditemukan adanya kecurangan dan saya sebagai seorang newbie di dalam dunia politik praktis nih memang melihat bahwa pemilu kita itu sebetulnya diwarnai oleh banyak sekali kejanggalan, kecurangan, kelicikan. Walaupun lagi-lagi saya harus katakan saya tidak tahu apakah ini adalah sesuatu yang bersifat baru atau bersifat yang memang hanya mengulang apa yang sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, ya. Tapi tetap kalaupun ada kecurangan dan kecurangan itu bersifat dilakukan secara bersama-sama, artinya yang saya duga melakukannya adalah melibatkan banyak partai, melibatkan banyak capres atau kubu capres tertentu, sehingga kita nggak bisa langsung menunjuk hidung bahwa yang melakukan kecurangan adalah misalnya hanya kubu 01 atau kubu 02 atau kubu 03. Saya harus akui bahwa memang saya sebagai orang baru dalam dunia politik merasakan ya betapa memang nggak beres banget ya proses pemilu kita ini. Ada begitu banyak keanehan, kejanggalan, kecurangan dan seterusnya. Tapi memang kemenangan Pak Prabowo yang dengan angka 58% itu menurut saya sulit sekali untuk bisa dibalikan ya. Dengan apakah hak angket sebagai contoh misalnya, saya adalah orang yang termasuk mendukung Bang Karni hak angket. Tapi saya ragu apakah hak angket itu akan bisa dijalankan di DPR. Saya duga ya kalau Bang Masinton orangnya sih pasti bisa ya. Tapi kan masalahnya bukan cuma Bang Masinton yang harus memperjuangkan hak angket di DPR. Bahkan di PDIP sendiri saya melihat ada ketidakkompakan dalam hal apakah perlu untuk mengajukan hak angket atau tidak. Nah, jadi kalaupun misalnya tadi dikatakan ada 2 partai yang menyatakan siap untuk mengajukan hak angket dan itu memang 2 cukup. kubu, bukan 2 partai. Oh, 2 kubu, bukan 2 partai ya? Bukan 2 partai. Oke, maaf. 2 kubu yang memang syaratnya kan cuma 25 orang ya Bang ya? 25 2 partai. 25 2 partai. Kalau ini 2 kubu mungkin lebih dari 2 partai. Oh, yes. Ya, oke. Banyak. Banyak. Tapi kan kemudian harus juga disetujui oleh teman-teman yang lain kan. Nah, apakah orang akan bersedia untuk menyalurkan energi mereka, tenaga mereka untuk melakukan hak angket, sementara hak angket itu sendiri jauh dari sederhana. Yang ingin saya katakan dengan jauh dari sederhana ini adalah begini. Orang sering menganggap yang sedang dipersoalkan hanya hasil pilpresnya kan. Ya. Kecurangan biasanya dikaitkan dengan pemilihan presiden. Kalau saya sebagai seorang newbie di dunia politik melihat memang itu tidak dilakukan hanya dalam kontestasi presiden. Dalam kontestasi caleg itu pileg luar biasa itu juga terjadi ya. Jadi kalau memang kita mau adil, mau fair, maka hak angket itu harusnya menyeluruh. Yang diangket, yang diselidiki karena hak angket kan hak DPR untuk melakukan investigasi ya. Nah yang harus diinvestigasi ya semuanya saja sekalian. Pemilihan presidennya, pemilihan calegnya, menyangkut semua partai itu dilakukan juga penelitiannya. Sehingga kita bisa melihat secara terang benderang. Ya, ini bukan karena saya kemungkinan besar, bukan kata saya barangkali salah. PSI itu hampir pasti tidak lolos ya. Karena kami tidak mencapai 4%. Nah saya mendukung hak angket bukan karena saya 4% atau di bawah 4%. Bahkan kami di bawah 3% Bang. Ya. Nah saya menyatakan ini bukan karena saya merasa bahwa kami dikalahkan dengan curang. Bukan itu isunya. Ya. Tapi bahwa kecurangan memang terlihat di mana-mana. Cuman pertanyaannya kan begini. Mau nggak anggota-anggota DPR ini ya berusaha membongkar kecurangan yang sistemik sifatnya. Yang TSM itu terstruktur, sistematis dan masif itu yang sebenarnya berlangsung seperti itu. Itu yang saya ragukan. Sehingga saya meragukan apakah memang akan ada hak angket. Nah kalau begitu pertanyaannya maka saya sih termasuk yang sangat percaya bahwa apa yang diumumkan malam ini oleh KPU adalah sebuah hasil yang akan bertahan secara permanen. Bahwa memang Prabowo yang menang dan 2 kubu lainnya Pak Anies dan Pak Ganjar itu kalah. Untuk sementara saya mulai dengan itu dulu Bang. Baik. Enggak di atas 3% PSI. Tapi enggak nyampe 4%. Jadi bukan 2%. Bukan. Walaupun saya pernah bikin judul PSI melejit
P3 menjerit. Ternyata melejitnya nggak nyampe juga. Baik, sekarang ini pihak, kalau kita pakai kubu-kubu tadi bukan pakai partai atau sebagai caleg ya. Sebagai yang kalah, saya minta tanggapan dari Mas Sinton Pasaribu. Kalah sebagai 03 loh. Ya, terima kasih Bang Karne. Kemarin itu kami sebagai praksi PDI Perjuangan dan ditugaskan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto untuk menerima aspirasi teman-teman dari koalisi masyarakat sipil yang menggandrungi demokrasi yang ada berdemonstrasi depan DPR RI itu, gedung DPR RI untuk kita terima dan berdialog. Nah kemarin kita temuin di depan gedung DPR dan kita ajak ke ruang praksi. Nah di situ teman-teman itu menyampaikan kerisauannya tentang proses 5 tahunan dalam pelaksanaan event pemilu ini, Bang Karne. Bagaimana teman-teman tersebut menyampaikan dari proses pra pencoblosan, kemudian saat pencoblosan dan pasca pencoblosan. Bagaimana teman-teman itu juga menyuarakan berbagai persoalan, dari persoalan Sirekap, bermacam isu lah yang mereka sampaikan yang itu harus juga kita akomodir semua. Kemudian mendorong DPR agar menggunakan hak penyelidikannya atau hak angket itu Bang Karne. Nah tentu kalau saya selalu berpandangan, kenapa ketika pasca putusan MK saya menyuarakan agar digunakan hak angket. Karena saya merasakan betul ya, bagaimana upaya proses pelanggengan kekuasaan ini dilakukan dengan cara-cara di luar norma reformasi demokrasi itu. Itu Bang Karne. Nah ketika 2021 dirancang 3 periode, diwacanakan dan bukan lagi wacana, tapi coba digalang, dikomunikasikan ke partai-partai yang ada di MPR, coba dikaji. Ternyata enggak, cek ombaknya gagal. Kemudian 2022 bukan lagi diwacanakan, tapi partai-partai politik, ada 3 partai politik sudah mendeklir. 3 partai politik di parlemen dan 1 partai politik seperti PSI juga menyuarakan dari 3 periode dan penundaan pemilu. Nah itu yang selalu saya sampaikan, 2022 bulan Juni saya menyampaikan skenario tentang pelanggengan kekuasaan yang ini sudah di luar akal reformasi demokrasi kita ketika memperjuangkan tahun 98 lalu Bang Karne. Apa? Itu 3 periode penundaan pemilu dan menciptakan boneka tadi. Nah ternyata 2023 ya boneka yang saya sampaikan di Juni 2022 itu ya skenario MK. Merubah aturan di MK tadi. Dan kemudian kenapa saya sampaikan pasca putusan MK itu harus diadakan penyelidikan terhadap Mahkamah Konstitusi tadi, hak angket terhadap MK itu. Karena saya membaca ya seperti yang terjadi sekarang inilah. 2024 jadinya hasilnya jadi pemilu brutal tadi. Nah kalau kita lihat ini Bang Karni ya, nah yang disampaikan Bung Ade tadi orang mengkaitkan pada proses angka. Kalau angket ini dikira tuh proses angka hasil pemilu. Bukan itu. Kita angket ini bagi saya penting kita melakukan penyelidikan ya, terhadap pelaksanaan berbagai proses perundang-undangan itu ditabrak. Nah itu yang kita sedang sinkronkan dengan partai-partai politik lain, teman-teman yang juga mengusulkan angket. Baik itu undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, kemudian undang-undang ASN dan lain-lain. Berbagai produk perundang-undangan itu ditabrak Bang Karni.
Artinya apa? Angket ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini kita kemudian agar ke depan ya, kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap proses pelanggaran undang-undang ini. Kita ingin demokrasi kita yang diselenggarakan secara formal melalui proses penyelenggaraan negara, dia menjaga koridor aturan main, batasan mana dia sebagai penyelenggara negara, batasan mana dia dia tidak boleh ikut dalam politik praktis karena dia bukan partisan. Ini sekarang tatanan ini yang dirusak, Bang Karni. Maka angket itu untuk melakukan penyelidikan ini agar mewaraskan kembali proses tata kelola negara kita secara benar. Siapa yang bertanggung jawab atas proses ketidakbenaran ini, kita mintakan pertanggungjawabannya. Jadi sebenarnya kenapa angket selalu dikait-kaitkan dengan hasil pemilu apa segala macam. Menurut saya ya nggak perlu khawatir ke sana. Angket ini bukan barang baru. Angket ini yang memang secara konstitusional negara memberikan seluruh proses dalam di mana kita menyelesaikan kalau ada pelanggaran undang-undang, di mana prosedur penyelesaiannya. Maka DPR diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan itu. Nah kemudian Bang Karni, ini kalau bagi saya ya, ini ada persoalan yang sangat mendasar yang harus kita urai dan harus kita selesaikan dalam proses berbangsa ini dan dalam mengelola negara ini. Ini kalau tidak ada proses MK kemarin, nabrak-nabrak undang-undang itu, proses pemilu 5 tahunan ini kalaupun ada sengketa biasa aja tuh. Sengketa di hasil biasa aja, tapi ini lebih dari itu. Kita merasakan bagaimana proses tahapan pra pencoblosan, tahapan kampanye, pelibatan aparatur negara yang seharusnya itu dia bersifat netral. Bagaimana bantuan sosial digelontorkan, bagaimana proses intimidasi melalui tangan-tangan instrumen penegak hukum dan lain-lain itu dilakukan yang seharusnya ini nggak boleh terjadi di era pemilu reformasi demokrasi ini. Ini kok kita kebalik, reformasi ini dikembalikan ke titik nol. Ini yang saya nggak habis pikir ya, dan kemudian baik budayawan, akademisi, intelektual, pers dan lain sebagainya yang memiliki concern tentang perjalanan demokrasi kita. Hari ini jembatan demokrasi ini sebagai jembatan kita bukan lagi dibolongi tapi udah di boom ini, dilululantakkan. Gimana kita mau sampai ke seberang Indonesia emas 2045 itu bohong aja. Kalau kemudian ini tidak kita urai dari sekarang, kita akan berhadapan pada persoalan nanti pilkada di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Kalau ini tidak kita urai, yang ada ini keotik di mana-mana. Hari ini belum, tapi dia akan menemukan momentumnya yang kita nggak tahu. Nah, maka penyelidikan ini penting agar proses demokrasi ini bisa berjalan stabil, ya. Etika dalam pengelolaan negara itu ya benar-benar dijaga. Ini nggak ada kekuasaan itu berlaku bisa semena-mena, berlaku nabrak sana sini, semau-mau gue. Kekuasaan dalam sistem kerajaan aja, sistem monarki, dia membangun sistem. Ada norma yang juga yang mengatur dan membatasi perilaku kekuasaannya untuk tidak absolut dan semena-mena. Nah ini sekarang kita republik, kok perilaku kekuasaannya melampaui raja yang sangat absolut. Bahaya kita kan. Jadi ini dampak ke depan. Ya. Hari ini nggak ada lagi orang merasakan keteladanan atas kepemimpinan bohong. Pemimpinnya ngomong A, kelakuannya B, C. Nggak ada lagi keteladanan. Apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah juga keteladanan kepemimpinan juga hilang. Nggak ada yang bisa dipercaya.
Kan nggak boleh begitu mengelola negara. Maka siapapun kekuasaan itu, dia berhak dikritik oleh rakyat, bisa dikritik oleh rakyat, dan kita punya kewajiban untuk menagih janji kekuasaan dan menuntut pertanggungjawaban kekuasaan. Itulah yang dilakukan oleh elemen pro-demokrasi, masyarakat sipil hari ini yang bergerak mendorong agar DPR menggunakan kewenangannya melakukan penyelidikan yang disebutkan dengan hak angket itu, Bang Karni. Iya, tapi kenapa sampai hari ini baik kubu 01 maupun kubu 03 kayak ragu-ragu mengajukan hak angket tersebut. Artinya sampai hari ini belum ada yang mengajukan secara resmi. Lah, sampai-sampai saya pernah bikin judul, apakah kubu 01 dan 03 itu takut mengajukan. Ya, sebenarnya Bang Karni, kalau top pimpinan-pimpinan partai ini duduk bareng, menurut saya ini bisa jalan. Kan sekarang jadi soal adalah kita bukan sekedar mengusulkan, tapi tahapan usulan tadi 25 anggota dan lebih dari satu fraksi, minimal 2 fraksi, kan itu harus dibawa di paripurna dan dimintakan persetujuan. Persetujuan itu harus lebih dari separuh jumlah fraksi. Artinya dari sekarang ada 9 fraksi, harus ada 5 fraksi mendorong. Nah, kalau kita teman-teman dari 01, 03 udah cukup 5 fraksi. Nah, ini kan butuh komitmen bersama tentang hak angket ini. Agar ini barangnya jadi, Bang Karni. Iya. Bisa disetujuin di paripurna. Nah, kalau sekedar usulan, tentu ya nanti bisa patah kalau fraksi-fraksi tidak mendukung usulan ini di paripurna. Maka butuh komitmen bersama ini agar ini barang ini, angket ini bisa disetujui paripurna gitu, Bang. Soalnya itu, kenapa sulit? Artinya pertemuan aja antara dua kubu itu belum juga. Iya, itu tadi makanya saya bilang butuh di pengambil kebijakan di elit pimpinan partai untuk menyamakan persepsi, frekuensi, dan tentang agar hak angket ini bisa berjalan disetujui di paripurna. Jadi kalau saya berpandangan problemnya hari ini ya di situ. Kalau elit pimpinan partai ini duduk bersama, saling komit dan saling percaya, jadi barang ini. Ya, tapi ada yang bilang begini, partai-partai itu juga takut kalau dibongkar semua seperti kata Ade Armando tadi. Partai-partai juga banyak kesalahan. Iya, Bang Karni. Angket ini kan nanti ada objek penyelidikannya, undang-undang apa yang dilanggar. Kalau saya tadi umpama dari beberapa kajian secara akademik gitu ya, umpama undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, undang-undang aparatur sipil negara, undang-undang kepolisian, TNI dan lain-lain, ya itu coba dikaji dan harus disinkronkan sama-sama di antar lintas praksi agar bisa menyamakan tone dan frekuensi yang sama karena objek penyelidikan terhadap undang-undang itu kan harus jelas. Karena syarat pengajuan hak angket itu adalah ada penjelasan pasal apa, undang-undang apa saja yang dilanggar. Gitu Bang Karni. Kalau Mas Hinton sendiri, ini mengagetkan juga Mas Hinton Pasaribu ini sebagai politikus senior, tiba-tiba kali ini tersandung. Tersandung apa itu? Jangan tersandung korupsi Bang Karni. Tersandung tidak bisa masuk parlemen lagi. Dan ya kalahnya itu tragis menurut saya. Ada 2 kursi selama ini PDIP di Jakarta Selatan. Beliau ini gak lolos dan PDIP pun dapatnya cuma 1 partai. Satu kursi. Betul Bang. Nah, padahal kampanyenya luar biasa loh Mas Hinton. Sampai-sampai netizen menjulukin
di mana ada pohon di Jakarta Selatan, di situ ada Masinton Kosawi. Terima kasih Bang Arne. Jadi ada kecurangan juga kah ini atau apa yang terjadi? Ya kalau saya politik itu ya kita ini kan udah terbiasa punya sikap Bang Karne. Kita menyadari betul konsekuensi dari sikap-sikap politik kita. Ya saya pernah diingatkan Pama, Ton kamu jangan terlalu kencang-kencang. Maksudnya itu mengkritik atau apa. Nanti berpengaruh terhadap elektoral. Bisa dioperasi loh. Ada yang mengingatkan saya itu. Tapi bagi saya Bang Karne, politik itu bukan sekedar angka elektoral tadi. Prinsip dalam politik yang saya yakinin ya kalau kita yakin ada ketidakbenaran ya kita harus menyuarakan itu, punya sikap itu. Apapun itu konsekuensinya. Saya sadar betul bahwa umpama di dapil saya kami 2 kursi, 2 periode saya DPR di sini, di dapil DKI Jakarta 2 ini, tadinya 2009 cuma 1 kursi Pak Eriko, saya datang 2014 sebagai aktivis, saya buktikan saya usahakan bisa 2 kursi dan 2019 2 kursi tetap. Dan sekarang ya apakah pernyataan teman yang mengingatkan saya tadi itu ya maaf aparat juga karena kayak saya pernah di Komisi 3 ada mengingatkan saya begitu khawatir nanti Pak Masinton jadi TU loh di lapangannya. Udah saya enggak begitu ini ya udah saya jalan aja. Masa gara-gara ini saya kemudian membatasi ruang dan sikap politik saya untuk menyatakan sesuatu yang saya yakini benar. Dan gitu Bang Karne. Dan kemudian ya kalau saya lihat ya kursinya hilang 1, kursi dipatahin dari 2 jadi 1, suara dibonsai. Posisi kedua bukan ke posisi ke atas. Ya bagi saya no problem karena ladang perjuangan politik itu bukan hanya di dalam gedung DPR sana. Kita ini kan orang politik Bang Karne. Dalam politik itu tidak ada bola mati. Iya kan? Yang ada ya offside, bola out. Karena nggak ada bola mati ya. Kita ini kan ya tetap beraktivitas dalam politik tadi, menyuarakan sesuatu yang kita yakini benar buat orang banyak tadi. Itu Bang Karne, terutama dalam konteks demokrasi ini. Jadi saya tangkap ada kecurigaan juga suara Anda di TO lah, tadi di operasi ada istilahnya tadi. Iya apalagi waktu saya diingatkan itu, Mas Inton terlalu kencang apalagi pakai Samsul. Ada yang tersinggung itu katanya kan. Kan itu Bang. Bagi saya ya no problem, itulah. Toh politik itu ya ketakutan karena elektoral tadi kemudian membatasi kita untuk tidak bersikap apapun terhadap proses demokrasi ini. Gitu Bang Karne. Kalau ya kita aktivis dulu ya konsekuensi kalau mau ditangkap ditahan juga kita udah siapin kira-kira kan gitu. Iya apalagi ya begini. Kan gitu Bang Karne. Baik, sekarang Pipin Sofian apa tanggapannya? Oh, kayak dari tadi senyum-senyum karena udah lolos ke Senayan. Walaupun sebagai kubu 01 kalah dari 02 malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni dan seluruh narasumber ILC pada malam hari ini. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung 01 ya. Dan yang sudah istiqomah komitmen untuk terus berjuang sampai saat ini juga ada yang berjuang melakukan mencari keadilan di tengah jalan untuk melakukan demonstrasi dan itu adalah bentuk ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan mudah-mudahan kita tentu berharap ya para pihak berwajib bisa secara proporsional, secara adil dan secara bijaksana untuk mengawal proses demonstrasi yang ada di lapangan. Baik dari kubu manapun ya yang hadir. Yang kedua, saya tentu ingin menyampaikan ya bahwa
sejak awal kami di 01 ini Anies Muhaimin siap menang dan siap kalah. Sejak awal kami harus sampaikan itu. Sejak awal secara sadar bahwa ketika melihat ini sebagai kompetisi yang fair, maka bertarung itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Cuma yang jadi persoalan adalah apakah ketika pasangan calon ini kita berkompetisi terus kemudian ada yang melakukan pelanggaran dan kecurangan. Apakah itu akan dibiarkan? Atau memang harus diganjar yang setimpal? Sehingga kita sebagai anak bangsa bisa memberikan pelajaran bahwa tidak boleh menghalalkan segala cara. Kita tidak menginginkan ada kompetisi sepak bola gajah. Yaitu kompetisi di mana semuanya sudah disetting, semuanya sudah dimanipulasi sehingga siapa yang menang dan siapa yang kalah sudah diketahui. Inilah yang kami harus sampaikan bahwa keinginan kami untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat Indonesia yang menghendaki bahwa Pilpres ini memang sudah pencoblosannya sudah selesai. Tetapi rasa keadilannya yang belum selesai. Apa yang membedakan Pilpres 2024 dengan Pilpres sebelumnya? Kami mencatat ada 3 hal. Ada 3 kecacatan yang kita sangat nampak sejak awal sampai saat ini. Ini yang akan terus menjadi memori bersama kita, memori kolektif rakyat Indonesia. Apa yang cacat yang pertama adalah cacat syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Wabil khusus cacat calon wakil presiden. Sejak awal kita menyaksikan bahwa ketika MK sebagai garda konstitusi bisa rapuh oleh satu kekuasaan rezim di mana undang-undang itu bisa dirubah dengan selera rezim. Dan konsekuensinya kita melihat bahwa ketika itu ada distrust terhadap MK, tetapi kemudian MK memberikan sanksi sehingga memberhentikan ketua MK, kita sangat berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi modal ke depan. Setelah hari ini KPU mengumumkan hasilnya, maka nanti kita akan melihat bagaimana hasil sengketa pemilu nanti ke depan. Kita sangat berharap mudah-mudahan MK bisa belajar dari persoalan pertama ketika syarat capres-cawapres itu. Nah, kecacatan ini kemudian diperkuat ketika DKPP menyampaikan memberikan teguran keras kepada ketua KPU yang begitu mudah meloloskan persyaratan tanpa membuat peraturan KPU sebelumnya. Disinilah kami memandang bahwa perlu hak angket digunakan untuk men-challenge kebijakan. Ada potensi pelanggaran di situ oleh KPU ketika meloloskan salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden, di mana tidak ada peraturan KPU-nya di situ. Kecatatan yang kedua adalah kecatatan dalam penyaluran bansos. Ini tragedi tidak pernah dulu sedahsyat saat ini. Ya, bahkan kalau kita melihat RDPU antara Komisi 8 dengan Mensos, ini sungguh luar biasa, membuka mata kita semua. Waktu itu saya di sana, Bang Karni, saya sampaikan ketika Prof. Yusir bertanya, bagaimana Mensos, apakah dilibatkan atau tidak? Kemarin clear, Mensos hanya dari 490 triliun sekian, beliau hanya dapat alokasi sekitar 70 sekian triliun. Ketika ditanya selebihnya dari mana? Enggak tahu dari mana. Tidak tahu datanya dari mana, tidak tahu alokasinya kemana. Inilah yang menyebabkan bahwa hak angket ini penting untuk apa? Apakah benar? Apakah bisa dibenarkan? Eksekutif menggelontorkan satu anggaran bansos ketika tidak tahu kemana anggaran itu dilakukan, disalurkan, berapa besarannya dan siapa yang mengeksekusi itu. Dan kita melihat bahwa yang kecatatan pertama itu dan yang kedua polanya sama. Untuk apa? Menguntungkan salah satu pasangan calon. Jadi inilah saya kira nanti hak angket tentu akan lebih banyak. Kalau misalnya ini bisa betul-betul nanti
dari kubu 01, 03 kami perlu sampaikan bahwa karena kami masih menunggu 03 untuk berinisiatif, maka akhirnya PKS, Nasdem, dan PKB mengambil inisiatif terlebih dahulu saat ini. Jadi, untuk apa? Akan duluan. Akan lebih duluan. Jadi nanti kalau PDIP, P3 ikut, silahkan nanti ikut kami. Karena tadi ketika dua kubu ini belum duduk bersama, ya, maka memang ini prosesnya tidak mudah. Mungkin nanti di persingkahan jalan bisa kita ketemu. Jadi memang dalam penggunaan hak angket ini, kami terutama dari PKS sudah sekian kali mengajukan hak angket dalam berbagai kesempatan. Jiwasraya, kami juga waktu itu mau menginisiasi angket utang negara kita yang besar. Tapi kandas di tengah jalan, kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya itu. Kalaupun kami bisa 25 anggota, 2 fraksi, tetapi kalau mau selesai tuntas maka harus 50% plus 1. Jadi ini memang butuh waktu ya, dan kami sangat memahami siapa yang inisiator. Awalnya kami ingin menyerahkan kepada PDIP, tetapi karena prosesnya lama akhirnya kami menyampaikan bahwa insya Allah PKS, PKB, dan Nasdem akan menjadi inisiator hak angket itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu. Jadi kecacatan yang kedua tadi kecacatan tentang bagaimana penyaluran bansos menjadi tragedi yang luar biasa. Kenapa kami tidak ingin ini terulang? Kami ingin memastikan apakah kebijakan pemerintah eksekutif menyalurkan bansos yang besar itu melanggar undang-undang atau tidak. Karena supaya nanti tidak berulang. Kalau ini dibiarkan maka khawatir ini berulang. Tidak hanya untuk eksekutif tingkat pusat, nanti pilkada besok. Gubernur, bupati bisa jadi melakukan hal yang sama. Kalau tidak ada proses di mana penghukuman terhadap rezim yang menggunakan bansos untuk kepentingan calon presiden yang akan didukungnya. Dan yang ketiga, saya kira bagi kami, kita ingin melihat kecacatan aparatur sipil yang seharusnya netral. Ini yang membuat kami miris saat ini. Saya harus sampaikan Bang Karni, kalau dulu setiap pemilu kita suka melihat bahwa banyak money politik di mana-mana ketika pemilu, maka video dan kemudian laporannya banyak. Tapi harus saya sampaikan bahwa saat ini banyak oknum yang menutup mata terhadap fenomena money politik, terhadap fenomena pelanggaran itu. Jadi sehingga seakan-akan itu dibiarkan begitu saja, ada pembiaran. Ini yang menyebabkan menurut kami ada apa? Ada apa para oknum itu membiarkan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi sehingga apa? Menjadi pertarungan ini tidak sehat, tidak fair. Jadi 3 kecacatan itu yang menurut kami nanti di hak angket ini yang akan terus kami paralelkan dengan bagaimana di MK nanti. Kalau MK prosesnya lebih banyak kepada paslonnya. Bagaimana untuk melihat dampak dari kebijakan-kebijakan rezim terhadap dukungannya terhadap paslon. Tapi kalau hak angket lebih banyak melihat bagaimana kebijakan rezimnya ini. Subjek utamanya adalah bagaimana rezim yang berkuasa, kemudian eksekutif ini mengambil kebijakan apakah melanggar atau tidak. Saya kira itulah yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia, oleh para demonstran, oleh para akademisi saat ini. Saya sering diundang banyak, saya terkadang suka kasihan dengan kubu 02, mohon maaf Bang, Adik. Banyak para pengamat saat ini, para pakar lebih banyak mendukung mohon maaf kebijakan 01, 03. Karena apa? Karena mereka sebetulnya bukan pendukung 01 atau 03. Tetapi mereka mendukung berdasarkan hati nurani, mendukung berdasarkan etika. Bahwa seharusnya negara ini ditata lebih baik. Ya, kenapa? Karena ketiga kecacatan itu ada keempat yang harus saya katakan. Apa itu? Cacat keteladanan nasional yang diperlihatkan oleh pemimpin bangsa kita. Itulah yang bahaya nanti untuk masa depan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kalau kamu berharap dunia ini adil kepadamu, hanya karena kamu selalu berbuat adil kepada orang lain, maka kamu itu membodohi dirimu sendiri. Itu sama saja
dengan kamu berharap seekor macan tidak akan menerkam kepalamu. Karena kamu tidak menerkam kepala macan itu. Parvin Urbong, penulis India. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran pengamat politik dan pakar hukum. Saya mulai dari pakar hukum tata negara. Muhammad Ruliandi. Terima kasih Pak Karni. Jadi dengan adanya keputusan KPU ya mengenai rekapitulasi malam ini, tentu ini menjadi titik akhir mengenai penyelenggaraan Pilpres. Disinilah rakyat sudah menggunakan hak pilihnya yang harus kita hormati karena ada prinsip jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu. Negara itu harus mengedepankan etika penyelenggaraan negara. Meskipun kita memahami bahwa penyelenggaraan negara itu selalu dia bersinggungan dengan berbagai resistensi, kemudian ada tekanan, pressure dengan berbagai kelompok. Maka disitulah the founding fathers kita tempatkan itu negara bukan merupakan maksud. Ya. Jadi ada jalur-jalur yang menurut hukum itulah sarana kita untuk mengedepankan transparansi pertanggungjawaban dalam bernegara kepada rakyat pemegang kedaulatan tertinggi di negara kita. Barangkali ada ya yang tidak menerima hasil Pilpres ini, kecewa, ya, maka jalurnya yang dipersoalkan itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu nilai yang fundamental. Ketika kita merdeka, maka pintu gerbang kemerdekaan kita diisi oleh tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tatanan sistem yang dibangun dalam bentuk adanya suatu kepastian hukum, undang-undang dasar, dan undang-undang beserta peraturan perundang-undangan itulah cermin kepastian hukum yang adil. Pemilu adalah undang-undang yang paling demokratis. Itu dinobatkan dalam undang-undangnya sendiri. Dan pemilu dijamin prinsip-prinsip kepastian hukumnya. Artinya ada pesan kita di dalam bernegara ini, mari kita hormati hukum kita, selesaikan
perdebatan-perdebatan yang menjadi keresahan bagi pihak yang kalah, ya, pasangan calon, ya, baik kubu 01 atau kubu 03, selesaikan melalui jalur hukum yang ada. Maka jalur hukum yang paling tepat adalah membawa ke ranah Mahkamah Konstitusi. Inilah kesempatan untuk membuktikan apakah betul suara rakyat itu suara yang sah. Ya. Dan itulah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau itu ada kaitannya, ya, menurut, sekali lagi saya garis bawahi, menurut pandangan kelompok-kelompok tertentu yang dimulai dari rangkaian adanya proses pendaftaran pasangan calon yang didahului adanya putusan MK 90, saya meyakini saya tidak sependapat soal itu. Putusan MK 90 itu murni putusan hukum. Putusan MK 90 telah diperkuat oleh MK sendiri dalam putusan MK nomor 141 tahun 2023. Yang mana di halaman 51 pertimbangan hukum itu dikatakan putusan MK 90 terhadap pengujian pasal 169 mengenai batas usia itu tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Ini diputus oleh Ketua MK-nya Pak Soehartoyo dan 7 hakim konstitusi. Jadi ada 8 karena diputus pada bulan November setelah adanya putusan MK-MK. Tidak melibatkan Profesor Anwar Usman. Artinya ini untuk mengakhiri perdebatan hukum, apakah ini legitimate atau tidak legitimate. Proses pendaftaran pasangan calon yang menurut sebagian pandangan, ya, dari berbagai kelompok itu dinilai ada kecenderungan ini merupakan satu bentuk intervensi kecurangan. Nah, kembali lagi, jalur-jalur hukum tadi tidak memberikan satu dasar konstitusionalitas terhadap upaya yang dilakukan oleh lembaga legislatif menggunakan hak angket. Saya ingin mengatakan istilahnya legislatif harus menahan diri, tidak masuk kepada wilayah yang sudah diatur, ditata sedemikian rupa, disepakati bersama ketika itu oleh partai-partai politik yang saat ini ada di berbagai kubu itu. 3 kubu ini dalam membentuk undang-undang pemilu semua sepakat. Dan dipraktekkan di 2019 dan hari ini 2024. Undang-undang pemilu itu tahun 2017 menjadi dasar pemilu presiden 2019 dan menjadi dasar pemilihan presiden 2024. Yang disepakati oleh semua partai politik yang ada di parlemen. Artinya gunakan jalur-jalur konstitusional, jangan membuat rakyat menjadi bingung, rakyat menjadi gelisah, ya, karena saya bisa nanggapin nggak biar ya, saya nggak ngantuk ini. Karena jadi, begini, Bang Masinton, Bung Rul, jadi hak angket itu jalur konstitusional, oke, itu penyelidikan politik. Mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum itu di MK. Gitu loh Bung, biar saya nggak ngantuk ini, kalau saya dengerin jadi ngantuk ngelindur kemana-mana saya nih. Jadi semuanya
ya dalam sistem demokrasi kita secara prosedural kelembagaan formal negara, seluruh muara konflik itu, konflik hukum dia penyelesaiannya ada lembaga peradilan. Konflik tentang penyelenggaraan perundang-undangan ada yang namanya lembaga politik DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang tadi Bapak. Jadi Bung Ruli, maksud saya nggak usah ngelantur ini itu mencerdaskan kehidupan bangsa apa segala macam, ini proses politik yang bukan kita bicara di level PAUD. PAUD itu bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Begini. Penyelesaian dari pemilu, penyelesaian dari proses yang dirasakan oleh akademisi, dirasakan oleh budayawan, dirasakan kaum intelektual dan masyarakat luas. Yang dirasakan hari ini bukan sekedar proses angka-angka, tapi ada yang ketidakberesan dalam proses dari yang tadi pra pencoblosan, ya, dari mulai putusan MK, pra pencoblosan, saat pencoblosan dan pasca pencoblosan, semua merasakan, ya, ada proses yang nggak benar ini. Proses ketidakbenaran ini harus diurai dan diselidiki. Itu melalui mekanisme politik Bapak. Ya, begini Begitu. Bang Masinton, pada saat itu nanti masuk pada persidangan MK, tentu KPU sebagai termohon dan juga Bawaslu bisa memberikan keterangan. Disitulah forum pengujian. Itu tadi. Apa yang diawasi oleh Bawaslu tidak semata-mata bahwa Bawaslu itu lahir dari suatu norma undang-undang pemilu. Jadi, Tapi Bung, ada perintah Undang-Undang Dasar 45. Ini ranah yang berbeda. Persoalan di MK nanti persoalan bagaimana yang kandidat dipersoalkan paslon. yang dipersoalkan Yang itu dibicarakan adalah soal hari ini adalah pemilu. proses penyelidikan secara politik proses diangket terhadap itu, penyelenggaraan ya, undang-undang Bapak. itu adalah objek terhadap kekuasaan pemerintahan. Sedangkan kalau itu dirunut dari pasal 22 Undang-Undang Pemilu itu lex specialis. Ya. Jadi dua aturan yang berbeda. Jadi Bung mau Tidak katakan, boleh ada Bung mau katakan lembaga angket itu yang masih tidak bekerja, konstitusional. lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang seperti Bawaslu, ya, kemudian diambil alih oleh lembaga lain, itu tidak dibenarkan. Ya, Angket itu nggak bisa masuk di Bung, wilayah tidak soal ada yang kecurangan mengambil pemilu. alih masing-masing bisa. kewenangan. Ya, kalau soal misalnya penggunaan uang negara, ya, diduga itu menguntungkan, ya, salah satu pihak, maka uang negara itu dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang mengaudit adalah BPK. Ketika bicara program-program bansos, ya, maka itu kan sudah disetujui dalam bentuk APBN. Ya, itu merupakan program pemerintah. Kalau itu disalahgunakan, maka sebetulnya kalau ditarik apakah ada relevansinya enggak dengan dugaan itu dalam proses pemilu yang sekarang berjalan, maka itu masuk pada norma pasal 56 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022. Tapi sekali lagi, kalau pandangan itu misalnya secara politik, ya, DPR menggunakan hak angket, ya, kemudian memaksakan kewenangannya untuk melaksanakan fungsi pengawasan angket yang ditarik soal proses pemilu yang dianggap penuh kecurangan, bagi saya itu tidak punya legitimasi hukum. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip undang-undang pemilu. Pandangan pemikiranmu secara legalistik formal bebeliut. Ribet jadi ya. Bukan. Iya, ini benar. Hukum kita begini. Hukum kita bicara seperti itu. Belum pernah ada sejarahnya undang-undang dalam proses pemilu itu diangket. Gak ada di kita itu. Ini produk reformasi. Gimana sih nih? Proses pemilihan umum presiden kita. Ya bos, angket 2000 itu bukan sebentar. barang baru. Gimana sih? Bukan soal pemilu. Kan ini topiknya soal pemilu kan. Kalau soal yang lain kita oke lah ya. Mengenai adanya Bank Senturi. Pemilu itu undang-undang bukan? Pemilu itu undang-undang bukan? Ya undang-undang pemilu itu kan diberikan wewenang. Lah iya, DPR itu mengawasi terhadap pelaksanaan undang-undang Oh enggak Bapak. bisa.
Kalau begitu caranya bubarkan saya semua lembaga-lembaga pemilu. Diambil alih semua oleh DPR. Ini tambah ngaco lagi. Iya. Kalau jalan pemikirannya begitu, ini ya yang kan? saya sebut paham Semua tidak ada legalistik kepastian formal, hukum. bebeliut tadi. Kan abang kan anggota dewan, ya kan? Abang paham undang-undang pemilu tahun 2017. Mungkin abang juga ada di situ pada saat itu. Kesepakatannya apa? Undang-undang pemilu itu prinsipnya adalah memberikan kepastian hukum. Menata sistem pemilu yang lebih demokratis. Jadi artinya lembaga-lembaga itu biarkan dia bekerja kemudian diuji di MK. Tapi Bang Ruli, undang-undang pemilu itu tidak pernah membatasi penggunaan undang-undang MD3. Ya kalau yang dipersoalkan misalnya itu Bang adalah Ruli kepentingan sebagai pakar, saya baru paham sekarang ya memang ini bicaranya baru ketemu harus dengan ditegaskan Bang dulu Ruli ada dua hukum dan kesempatan, politik. Ada hukum Ya. dan politik. Betul. Ya, kalau kita bicara hukum, ya, maka undang-undang dasar harus kita buktikan dulu. Itu prinsipnya. Apakah dia legitimate atau enggak? Katakanlah misalnya hari ini kalau sudah ada hasilnya angket, kemudian nanti MK mengadili perselisihan hasil, kemudian berbeda pendapatnya dengan angket, mau dibawa kemana negara kita? Legitimasi hukumnya. Kalau bicara politik, silakan. Ya, politik itu ya memang kodratnya begitu. Ya, Ya, bisa keluar jalur itu sah-sah saja. Ya, Ya, tapi Bang tapi Ruli kalau tidak kita bisa bicara negara mengatakan hukum, bahwa kalau kita bicara negara hukum, penggunaan politik hak harus tunduk angket pada itu hukum. tidak konstitusional. Jadi penggunaan hak angket, Hak angket oleh itu, DPR RI hak saat angket ini ada, untuk ada. melakukan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran dalam penyaluran bansos oleh eksekutif, oleh rezim, maka itu adalah hak konstitusional DPR RI untuk melakukan penyelidikan Ya, terhadap eksekutif. Di Begini. mana salahnya? Ini Apa pasal dan undang-undang Ini yang kan yang- melarang DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap eksekutif yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang? begini. Itu persoalannya. Bukan. Jadi Ini saya dari urusan tadi ini melihat ditarik logika benang berpikir merahnya Bang Ruli soal ini pemilu. seakan-akan kami ini tidak paham undang-undang. Jadi seakan-akan hanya abang yang Begini. ngerti tata negara. Itu persoalannya. Kenapa Dan kita seakan-akan kita dalam semua Undang-Undang Dasar 45, harus menutup mata terhadap fenomena politisasi bansos, politisasi aparatur sipil negara, politisasi hukum yang terjadi saat ini. Itu yang menjadi persoalan kita. Itu ada dalam peraturan Bawaslu. Sekali lagi ya. Peraturan Bawaslu nomor 8, abang kan caleg kan? Nomor 8 tahun 2022, pelanggaran administratif TSM pasal 56. Abang tahu nggak? Itu Kalau kecurangan pemilu, kalau ya, abang money politik, TSM keterlibatan dilaporkan ke Bawaslu, aparatur, harus netralitas dilakukan ASN, paling lambat itu semua hari H ada di pencoblosan. pasal 56. Yang kedua, banyaknya laporan yang Jadi- dilakukan oleh para paslon terhadap Bawaslu tidak diproses secara hukum. Jadi kalau abang melihat hanya merli sebagai melihat undang-undang aturan, tidak melihat bagaimana prakteknya, bahwa ketika kami ratusan laporan dari berbagai daerah tetapi tidak diproses oleh hukum. Di mana rasa keadilan itu, Bang? Ketika MK di awal bermasalah, distrust publik terhadap MK, di saat juga Bawaslu laporan banyak dari berbagai daerah tidak diproses. Apa salahnya DPR RI ini, lembaga perwakilan rakyat, menggunakan haknya yang ada di MD3 untuk menggunakan hak angketnya untuk melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena ada distrust terhadap lembaga-lembaga itu. Ya, maka pembuktian yang paling sah secara konstitusional, kalau mulai terhitung hari ini, apakah hasil pemilu itu sah, maka ada di MK. Itu Undang-Undang Dasar 45. Ya, Kami soal paham. dalil itu mau dibawa ke soal angket, saya punya keyakinan itu inkonstitusional. Ya, Apa itu dasarnya? inkonstitusional. Kenapa? Karena itu masuk pada Pasal muatan apa, undang-undang apa yang mengatakan kalau DPR RI menggunakan hak angket itu inkonstitusional? inkonstitusional. Karena begini, soal pemilu ada pasal 22E dan itu ada pendelegasian kewenangan diatur dalam undang-undang Pasal yang apa sifatnya yang spesialis. melarang anggota dewan untuk menggunakan hak angket? Hak angket itu ada. Ada. Boleh. Tapi kalau judulnya soal kecurangan pemilu, membongkar soal
kebijakan berkaitan dengan menguntungkan pasangan calon, itu nggak bisa. Pasal berapa? Ayat berapa yang melakukan pelarangan itu? Mungkin itu Pak Karni. Ya. Sekarang giliran Emrus Siombing. Sependapat gak dengan Ruliandi? Baik, terima kasih Pak Bang Karni. Saya kira beliau ini benar, tapi berpikir mekanistis. Kacamata kuda dipakainya. Begitu. Karena normatif. Padahal tidak ada fenomena hukum, fenomena politik, fenomena komunikasi di ruang hampa. Baik kepentingan semua. Sekarang saya mau coba bongkar, gitu ya. Kita mulai dari MK. Keputusan yang melanggar, katakanlah diberikan sanksi etika. Itu sanksi etika itu sangat berat loh. Karena bicara etika, kita bicara baik buruk. Melanggar undang-undang, bicara benar salah. Kalau sudah melanggar etika, kalau tidak melanggar etika dia berarti orang benar. Orang baik. Kalau dia melanggar etika, orang buruk. Bayangkan itu parah betul, gitu ya. Nah, yang kedua, keputusan MK yang memberikan kesempatan kepada kepala daerah di bawah 40 tahun itu sama sekali saya bertanggungjawabkan secara akademik menabrak Pancasila. Pancasila yang mana? Sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah diberikan kepada kepala daerah saja? Emang dosen nggak boleh jadi gubernur? Emang supir angkot tidak boleh? Karena ada supir angkot sudah tamat SMA bang. Gitu kan? Jadi hanya diberikan kepada kepala daerah yang sudah pernah. Jadi disadari atau tidak itu. Banyak orang tidak bicara tentang ini. Saya mau bongkar itu. Jadi terus terang. Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim yang di sana telah menabrak Pancasila sebagai ideologi kita, khususnya kepada sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya diberikan kepada kepala daerah. Sehebat apa itu kepala daerah? Gitu kan? Padahal mereka itu ratusan berurusan dengan KPK. Boleh, sorry ya agak sedikit sombong saya. Boleh diadu dengan kepala daerah itu. Kita-kita ini. Rocky Gerung bisa diadu itu dengan kepala daerah. Gitu ya. Saya kira jangan dengan kepala negara aja gue ogah. Jadi artinya jangan dianggap. Kalau kita bicara politik, apa motifnya? Kan begitu. Setelah itu diputuskan, kawan itu kan mendaftar. Jadi tidak ada realitas sosial parsial abangku. Supaya dilihat. Baru kemudian, MK juga menabrak konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Saya pernah debat itu di salah satu TV nasional kita. Dikata pasal berapa di konstitusi yang ditabrak? Kan begitu keputusan. Bukan pasalnya. Undang-undang atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan. Alinea keempat. Maka negara kesatuan Republik Indonesia disusun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan MK menabrak daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya katakan itu sangat parah itu. Sangat parah. Karena yang ditabrak ideologi dan ditabrak adalah konstitusi. Apakah itu harus kita biarkan? Apakah kita masih bicara normatif? Apakah kita harus itu bukan kewenangan dan lain-lain sebagainya? Tidak boleh begitu. Kalau misalnya undang-undang itu katakanlah tidak memenuhi kondisi atau situasi atau kebutuhan masyarakat, kan bisa kita rubah. Jangankan undang-undang, konstitusi bisa kita rubah. Begitu. Tetapi tidak boleh kita menjamin kepastian hukum. Kalau begitu yang kita lakukan, kepastian hukum, itu berarti lihat dong pasal demi pasal, kata demi kata yang ada di situ kan, berbahaya itu. Jadi kita harus berpikir kritikal. Gitu ya, harus berpikir kritikal untuk melakukan perubahan. Nah kemudian dilanjutkan, oke tadi sudah dijelaskan dari teman dari PKS tentang KPU, udah jelas sekali itu, menabrak lagi. Kalau di luar negeri saya baca literatur, Bang Karni, sekali melanggar etika sudah mundur. Ini 3 kali bertahan kawan itu. Saya terus terang, sudah berkali-kali saya katakan di media, ketua KPU segeralah mundur. Saya sudah sampaikan, mungkin gak sampai melalui forum ini, mungkin beliau dengar nanti habis dibacakan, besok dia mundur gitu kan. Baru kemudian juga saya katakan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, itu sahabat saya itu. Saya sudah sampaikan juga mundur dari jabatan Mahkamah Konstitusi. Sudah layak mundur. Karena keputusan yang dibuat menabrak Pancasila, menabrak konstitusi pembukaan,
dan melanggar etika, sudah wajar lah. Pulang aja ke kampung halaman mancing gitu, saya temanin gitu kan. Baru kemudian adalah kalau kita melihat misalnya bansos, apakah sudah tepat sasaran? Contoh, bansos ada nggak dibagikan di pinggir jalan? Gitu kan. Nah, kalau kebetulan Emrus pakai motor, dapat. Padahal undang-undang mengatakan harus tepat sasaran. Apakah di jalan dibagikan itu tepat sasaran? Jangan dilihat dari sudut dibagi satu, cuma satu saja, tidak boleh. Karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara. Setiap warga negara, bukan mayoritas. Bukan 2, bukan 3. Oleh karena itu, andaikan ada kecurangan nanti ditemukan. Gitu ya. Tidak boleh hanya 5% kok atau 2 orang kok kecurangan. Nggak boleh. 1 suara tidak boleh mengalami kecurangan. Salah hitung mungkin bisa diperbaiki. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara. Jadi 1 suara tidak boleh dicurangi. Oleh karena itu saya pikir, nah katakanlah hak angket misalnya seperti itu. Kalau sepanjang itu sesuai dengan undang-undang dan yang dilihat pengawasan terhadap undang, silakan saja jalan. Justru menurut saya, sebagaimana dikatakan Adi Armando, kemungkinan kecurangan itu bisa saja dialami oleh partai-partai lain, dilakukan oleh lain. Oleh karena itu justru saya mendorong semua partai politik bersama-sama kita, rakyat, mengajukan hak angket itu supaya terang benderang, supaya terbuka. Terus terang saya mengatakan, andaikan tidak dibuat hak angket, ada yang menang. Kan artinya bahwa kemenangan itu sebagai output daripada ketidakpuasan, sebagai output daripada dugaan kecurangan, sangat tidak legitimate. Oleh karena itu alangkah baiknya semua kita buka, kalaupun misalnya ada kecurangan, misalnya Adi Armando mengalami kecurangan suara dari partai yang sama, boleh jadi loh Bang, atau dari partai yang lain, karena pertarungan antar partai yang sama di celung suara yang sama, dapil yang sama ketat sekali, bisa terjadi. Nah ini waktunya bagi kita untuk membongkar sama-sama semua partai politik, bahkan saya mengusulkan Bapak Presiden Joko Widodo, tidak ada salahnya cawe-cawe juga mendorong, mendukung hak angket tersebut. Saya mendukung hak angket tersebut. Karena di awal dia cawe-cawe kan. Nggak apa-apa, di akhir dia cawe-cawe juga. Artinya saya mendukung hak angket ini. Supaya apa? Legitimit kekuasaan Bapak Joko Widodo ini udah menjelang berakhir. Karena pembicaraan publik, terus terang saya mengamati, tidak begitu produktif terhadap Joko Widodo. Ini kesempatan bagi Pak Joko Widodo untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa saya mendukung hak angket, tapi dibuka secara transparan dan open to public, put on the table semua. Antar partai, antar caleg, antar paslon dan lain-lain. Itu menurut saya jauh lebih produktif daripada kita bicara normatif. Jadi terus terang saya mengatakan ketika kita bicara normatif, itu adalah kacamata kuda. Bahkan Gus Dur mengatakan demokrasi kita itu kan demokrasi seolah-olah. Coba sekarang, apakah kita demokrasi substansial kalau mau jujur? Silakan kita bongkar. Gitu ya. Apakah substansial? Sudah demokrasi menjadi pegangan kita? Bukankah kita menerapkan demokrasi seolah-olah? Salah satu diantaranya sebagai demokrasi seolah-olah, bukankah ada masih kecurangan? Bukankah ada kerjasama dengan oknum-oknum KPU yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu? Tidak tertutup kemungkinan KPU juga bisa bermain dalam konteks ini. Nah inilah kesempatan bagi kita Bang Karni. Menurut saya mari kita bongkar sama-sama apapun konsekuensinya. Karena apa? Dengan membongkar, dengan mengangkat ke permukaan semua, ini menjadi pendidikan politik. Bagi masyarakat, saya terus terang. Karena saya seorang akademisi, sebagai dosen, saya khawatir generasi muda kita. Dengan pola kepemiluan kita ini, terus terang saya melihat sangat-sangat tidak mendidik untuk generasi muda kita. Karena apa? Karena terjadi proses-proses yang banyak hal diduga kecurangan-kecurangan tersebut. Nah, dugaan kecurangan ini kan belum pasti, bisa juga tidak terjadi. Untuk itulah kita bongkar sama-sama dugaan ini. Demikian Bang Karni. Baik. Pemirsa, setiap kebohongan itu harus diikuti oleh kebohongan lain. Satu kebohongan yang kita ucapkan kepada orang lain. Kemudian kebohongan kita ucapkan ke diri sendiri.
agak untuk menjustify kebohongan yang pertama. Robert Brown, penulis Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai ke segmen terakhir. Segmen gilirannya para profesor. Kalau tadi kan doktor, sekarang profesor. Kita minta dulu pendapat Profesor Ikrar Nusa Bakti. Ya, terima kasih Bang Karni. Saya bukan mau ngomong ya, tapi saya tinggal di Australia 5 tahun. Ambil doktor waktu itu ya. Dan ngikutin pemilu di Australia itu kalau nggak salah 3 kali. Dan itu nggak pernah tuh kejadian kayak begini nih. Kejadian kayak di Republik Indonesia nih. Apa artinya itu? Itu berarti kalau misalnya yang namanya elections committee-nya itu benar-benar independen dan kemudian menjalankan tugas mereka secara sesuai dengan aturan, nggak akan terjadi hal-hal seperti ini. Satu. Ya. Kedua, Perdana Menteri juga nggak pernah tuh mau ikut-ikut campur misalnya. Kenapa demikian? Karena memang partainya juga nggak banyak ya. Waktu di sana saya cuma ada partai 3 lah. Yang satu namanya Partai Buruh, yang 2 itu koalisi Liberal and National Country Party gitu kan. Itu kan One Nation Party itu kan baru kemudian gitu ya. Nah kemudian paling yang orang ributin apa? Berapa yang dipakai, duit yang dipakai oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dalam kampanye. Kalau dulu masih pakai surat ya. Misalnya biaya surat menyurat dia tuh berapa. Paling yang diributin itu aja. Tapi nggak ada tuh yang misalnya kayak persoalan money politics dan sebagainya ya. Nah persoalan money politics ini sebenarnya saya juga udah pernah bicara sama Pak Tifatul Sembiring ya. Ini tokohnya Bung Pipin ya. Dia nanya sama saya, Mas Ikrar, bisa nggak sih kita bikin pemilu lebih murah? Oh bisa, saya bilang. Apa? Gimana caranya? Nah lo bikin perjanjian di antara semua partai. Jangan ada yang ngasih duit sepeser pun. Nah itu. Bisa nggak? Kalau itu terjadi, saya bilang, mungkin 1 kali pemilu, 2 kali pemilu, pemilih itu berkurang. Tapi saya bilang kalau itu terjadi seterusnya, itu rakyat tidak akan lagi memilih gara-gara uang. Nah ini yang kemudian saya juga menjadi agak sedih ya. Kenapa demikian? Karena di pemilu yang ke-6 ini justru money politicsnya tuh auzubillah min zalik gedenya ya. Jadi orang-orang yang misalnya dari paslon nomor 1 ataupun paslon nomor 3 yang katanya pengeluarannya itu cuma sekian ratus miliaran, nggak bakalan menang lawan paslon yang didukung oleh presiden yang Anda tahu, tadi Anda udah nyebutkan ya, berapa anggaran untuk bansos, gitu kan? Itu yang dikatakan oleh Ibu Menteri Sosial ya, Bu Risma hari ini. Jadi itu kalau Anda bayangkan ya, kalau uang kita pakai dana bansos baik itu dalam uang ataupun dalam beras melawan kemudian Anda yang nggak punya duit untuk kemudian bermain juga dengan money politics nggak bakal menang. Ya, itu tuh poin saya yang kedua. Yang ketiga ya, buat saya ya, saya termasuk sedih juga kenapa demikian ya. Karena maaf, presiden kita ini memang rasa malunya itu benar-benar rendah. Kenapa benar-benar rendah ya? Anda bisa bayangkan seorang presiden mengajukan anaknya menjadi calon wakil presiden ya. Padahal dia tahu anaknya, dia sendiri yang menyatakan anaknya itu belum memenuhi syarat. Baru 2 tahun menjadi wali kota,
kemudian usianya masih di bawah 40, tapi juga akhirnya diajukan juga ya. Dan itu kemudian mengapa orang ribut di situ ya. Sebetulnya seperti yang saya juga pernah katakan dulu Bang Karni ya. Inilah titik dari kerusuhan pemilu itu ya di situ. Itu. Nah makanya kenapa hak angket itu juga menjadi suatu yang penting ya. Kenapa demikian? Karena Bung Ade mungkin belum pernah dengar saya ngomong. 31% pemilih 02 itu yakin ada kecurangan dalam pemilu. Ya. 62,2% itu yang namanya rakyat itu dalam surveinya Kompas menginginkan adanya hak angket, gitu kan. Dan sekarang ya tadi saya lewat KPU 2 kali ya sebelum saya ke sini dan itu masih banyak itu khususnya pendukung 01 ya yang masih enggak saya ngomong begitu. Saya bukan melakukan penelitian tapi saya lihat dari gaya mereka berpakaian ya. Ini kayaknya banyak nih teman-teman pendukung 01. Tapi buat saya itulah apa yang disebut dengan dukungan yang benar-benar genuine gitu kan. Dan memang kita harus berani Bang, berani untuk mengatakan sesuatu yang menurut kita benar ya. Jadi jangan kemudian takut gara-gara diintimidasi dan sebagainya ya. Sebab kalau kita misalnya takut ya, nggak akan ada kemajuan di negeri ini ya. Terus terang ini pemilu paling buruk dalam sejarah Republik dan ini yang sangat disayangkan ini dilakukan oleh presiden yang dulu 10 tahun yang lalu ya itu benar-benar didukung oleh rakyat dan mengatakan Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita itu kan personifikasi dari gaya pemilu di berbagai negara ya. Bahwa dia itu sama seperti kita ordinary people ya. Dan kemudian bisa menjadi calon presiden, makanya didukung. Tapi kita tahu ya apa yang terjadi setelah itu. Dan mudah-mudahan ya kita ini Bung Ade nih ya, kita juga harus punya undang-undang ya yang kemudian membatasi bukan cuma kekuasaan presiden ya, tapi apakah seorang itu bisa lagi menjadi, saya beri contoh ya, dari wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden, karena apa? Karena lagi-lagi itu bukanlah peningkatan kapasitas dan kapabilitas seseorang, tapi itu adalah pemupukan kekuasaan yang dimiliki oleh dia. Makanya kemudian jangan kaget kalau misalnya permainan-permainan politik itu dilakukan oleh orang-orang yang dulu pernah misalnya menjadi pejabat di negara di wilayah itu ya saat dia masih menjadi wali kota atau menjadi gubernur DKI Jakarta dan sebagainya ya. Jadi itu juga menjadi satu hal yang sangat kita harapkan bisa dibongkar. Termasuk juga kalau misalnya ada dari 01 ataupun 02 yang bermain politik ya, seperti misalnya seorang bupati katanya membela paslon nomor 3 ataupun paslon nomor 1, buka aja. Kenapa saya bilang buka aja? Supaya kita benar-benar membuka mata rakyat ya, bahwa memang ada yang nggak beres di dalam perjalanan pemilu kita ya. Jadi ya gitulah ya, saya terus terang sedih Bang ya. Kenapa begitu? Karena ini terjadi di masa-masa akhir pemerintahan Jokowi dan itu saya berani mengatakan Jokowi adalah master of politik pencitraan. Ya. Nanti Bu Rocky Gerung lah minta yang mengupas lah ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Bagaimana dia bicara mengenai mobil SMK yang tidak pernah kemudian menjadi bagian dari kebijakan lanjutan dari dia ya. Kemudian Anda lihat juga ya bagaimana misalnya politik dia yang katanya Indonesia akan menjadi negara lumbung padi, lumbung pangan dunia. Ternyata apa? Kita malah melakukan impor beras yang tingginya auzubillah min dzalik ya. Dan seorang pakar pertanian dari PIB menyatakan bahwa sebetulnya pada saat musim El Nino itu beras Indonesia itu turun memang tapi tidak signifikan dibandingkan dengan beras yang diimpor dari luar negeri. Dan sekarang baru ketahuan ya buat apa beras diimpor gede-gedean. Rupanya buat dipakai untuk politik bansos dalam bentuk beras itu. Dan Anda bayangkan ya Bang sekarang
Apa kata teman-teman di DPR kemarin ya? Masa kemudian harga beras sampai 18.000 sampai hampir 20.000 ya. Tapi kemudian harga gabah petani pada saat dia sekarang panen dinilai berapa? Cuma Rp5.000 per kilogram. Apa artinya ini? Ini negara macam apa? Pemerintah macam apa kalau kemudian terhadap petaninya sendiri itu menghargai harga gabahnya itu sepertiga dari harga beras yang dimakan oleh kelompok menengah di rata-rata Republik Indonesia ini ya. Dan buat saya ini juga baru pertama kali dalam sejarah buat saya nih ya, Ramadan dan Lebaran ini ya, harga beras untuk nanti zakat Bang, itu dipatok antara 53 sampai 55 ribu rupiah untuk 3 kilo. Anda bisa bayangkan, terlalu mahal untuk orang-orang kecil kita ya. Nah ini, apalagi kalau kita bicara, Anda mau bicara apalah, apa namanya itu, bonus demografi, macam-macam. Bonus demografi kalau kemudian mereka tidak diberikan suatu pendidikan yang cukup, mau jadi bahan apa? Anak-anak Indonesia diberi mimpi aja untuk Indonesia Emas 2045 ya. Padahal mereka tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Kenapa demikian? Karena pendidikan di era Jokowi itu mahalnya auzubillahi min dzalik. Bukan hanya untuk sekolah-sekolah swasta atau universitas swasta, tapi juga untuk universitas negeri. Ya, jadi ya Bung Rocky, Bung Ade ini termasuk yang beruntung lah kayak saya. Dulu masuk UI masih murah-murah lah bayaran kuliahnya. Kenapa? Satu semester 15.000 coba. Betul. Nah, Bang Karni juga ngerasakan saya satu semester 15.000 ya. Tapi saya juga dapat beasiswa dari Dikti juga 15.000 satu bulan. Jadi aman. Dan itu kemudian malah bisa jadi modal lah untuk saya menjadi wartawan kampus pada saat itu ya. Jadi itulah yang terjadi dan Anda bayangkan itu terjadi pada era Orde Baru ya. Kenapa kemudian di era reformasi sekarang ya justru pendidikan mahalnya auzubillah min dzalik ya. Dan banyak orang yang kemudian tidak bisa membayari kuliah anaknya di universitas negeri ya dengan yang disebut dengan independen itu ya. Mandiri ya itu. Itu yang bisa saya sampaikan ya, dan buat saya kalau misalnya tidak ada perubahan undang-undang baik tentang pemilu maupun tentang kepresidenan, ini yang namanya anak presiden maju lagi menjadi calon presiden atau wakil presiden akan terjadi lagi ya. Dan mudah-mudahan apa bacaan saya sekarang itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Apa yang ingin saya katakan bahwa sepertinya yang namanya Jokowi ini sedang mengalami senjakala kekuasaan. Kenapa demikian? Karena MK sudah berani mengatakan enggak, pokoknya yang namanya pilkada November 2024. Enggak bisa September 2024. Itu sudah menyatakan mudah-mudahan itu bentuk dari independensi MK. Dan kalau ini terjadi mudah-mudahan lagi-lagi Partai Golkar juga bisa mengatakan tidak. Bahwa Golkar biar gimana pun harus menjaga marwah dia, harus menjaga ADART dia. Dan tidak mungkin seorang Jokowi ataupun seorang Gibran itu bisa diangkat atau dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Kalau itu lagi-lagi terjadi, ini akan menjadi bencana besar bagi Indonesia. Bukan cuma bagi pemerintahan yang akan berjalan ya, karena yang namanya nanti presiden terpilih ya, itu akan terganggu dengan posisi Jokowi sebagai misalnya koordinator koalisi Barisan Nasional lah, atau whatever the names ya, atau kemudian juga dia menjadi ketua umum Partai Golkar, karena biar bagaimanapun dia akan masih punya yang namanya pengaruh politik dalam perjalanan kabinet ke depan. Saya pikir itu aja Bang, terima kasih. Baik. Terakhir Profesor Rocky Gerung. Ya betul Profesor Ikra tadi, judul kita adalah Sang Diakala Ning Jokowi Ningrat. Senjakala bagi kerajaan Jokowi Ningrat. Penanda pertama adalah Ade Armando.
partainya maksudnya. Dapat 2,8%. Ya itulah suara Jokowi. Memang cuma itu suaranya. Jadi Gibran berapa? 2,8%, sama aja. Artinya Gibran hanya menambah 2,8% pada Prabowo. Jadi insignifikan sebetulnya tuh. Tapi orang bilang bahwa Jokowi yang memperoleh 58% melalui 02, tidak. Fakta itu setara dengan fakta kekuasaan Jokowi setara dengan 2,8% suara PSI. Selesai. Apapun yang Anda mau debat, itu faktanya tuh. Bahkan mestinya lebih dari itu. Kan dibayangkan bahwa itu pasti lolos. Tidak mungkin Jokowi punya ambisi dibatalkan hanya karena suara PSI itu di bawah. Tetap dia akan cewek-cewek lagi tuh. Jadi kalau kita bicara misalnya sekarang tentang hak angket, buat apa sih hak angket itu? Nggak ada gunanya lagi tuh. Karena yang lebih perlu bagi demonstran hari ini di depan gedung DPR dan KPU, yang mereka perlu bukan hak angket, tapi hak untuk mendapatkan angkot untuk mengumpulkan demonstran. Itu lebih penting tuh. Angkot buat memobilisasi demonstran. Dan saya berhitung bahwa keadaan ini nggak mungkin lagi dihentikan tuh dasarnya. Tadi Prabowo dapat 58%. Yang menginginkan angket 62%. Digabung 01 sama 03 dapatnya 42%. Jadi bayangkan yang menginginkan angket itu lebih dari gabungan 01, 03. Berapa? 62 kurang 40, 20%. Jadi 20% itu berarti ada di dalam 02. Jadi minimal 02 ada 20% yang menginginkan hak angket. Kan matematiknya begitu tuh. Jadi terlihat bahwa memang dari awal orang nggak percaya tentang quick count segala macam itu. Jadi coba kita balik, kita masih diskusi tentang hal yang tadi normatif segala macam. Sementara mahasiswa, mak-mak, guru besar itu pasang poster turunkan Jokowi, gantung Jokowi, bahkan bakar poster Jokowi. Itu bukan sekedar Jokowi, keluarganya dibakar kemarin di depan KPU. Kan mestinya politisi itu melihat fakta real di lapangan. Jadi mestinya dia tunggangi aja demonstran itu. Ditunggangi maksudnya dorong aja. Supaya apa? Supaya terjadi percepatan perubahan politik. Tadi saya baca Agus Harimurti bilang, Pak Prabowo belum mau menerima ucapan selamat. Fair enough. Apakah karena KPU belum resmi? Bukan. Karena dia masih menunggu keadaan memburuk, bukan keadaan membaik. Kalau keadaan membaik, Prabowo akan dapat beban. Yaitu mesti menenteng-nenteng Jokowi, menenteng-nenteng Gibran, menenteng-nenteng Kaisang selama 5 tahun ke depan. Jadi secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau kondisi kita. Logikanya begitu. Kalau saya boleh baca jalan berpikir Pak Prabowo, yang pasti dia sembunyikan itu. Tetapi kita mesti jujur melihat, ini adalah persaingan politik. Bagaimana mungkin Prabowo tahu bahwa secara kuantitatif dia sudah menang, tapi dia nggak mau menerima ucapan. Dia menerima ucapan selamat dari Putin, Jinping, bahkan Joe Biden, dipamerkan. Kenapa dia nggak menerima ucapan selamat dari rakyat Indonesia sendiri itu? Itu psikologi itu yang mesti kita baca tuh. Jadi coba kita uji sekali lagi tuh. Pemaksulan itu buat apa? Iya memang itu hak DPR untuk memeriksa kebijakan pemerintah. Tetapi dalam konteks ini angket itu harusnya bukan sekedar memeriksa, memaksulkan. Dan diam-diam Gerindra pasti setuju. Karena terlalu lama tunggu sampai Oktober itu. Bayangkan tunggu sampai Oktober semua analisis
Profesor Ikrar tadi itu, harga naik, kecemasan terhadap keadaan global, kemungkinan terjadi kembalinya politik kanan segala macam itu panjang. Jadi seharusnya KPU bilang aja, Pak Presiden faktanya udah terjadi, maka silakan Pak Presiden mengeluarkan dekret untuk menyerahkan kekuasaan pada Prabowo. Selesai problem. Gak ada lagi keraguan-raguan itu kan. Kalau sekarang orang berhitung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan, bayangin coba. Di dalam 7 bulan bisa aja Jokowi kembali kemampuan dia cewek-cewek karena masih banyak ante-antenya. Lalu Prabowo goncang di tengah jalan tuh. Jadi harusnya dekret itu diucapkan oleh Presiden. Supaya Jokowi juga lega bahwa dia tidak akan dipersoalkan selama 7 bulan ke depan. Selama itu tidak terjadi, pemanasan politik akan sangat jauh akibatnya. Dan bisa terjadi kekacauan ekonomi diincar oleh global politics. Kan itu dasarnya. Jadi kita mau berpikir sebetulnya di dalam upaya untuk mengefisienkan politik. Lantik aja Jokowi, lantik aja Prabowo, selesai problem. Apakah ini inkonstitusional? Enggak, itu bukan soal inkonstitusional. Ini soal kemampuan imperatif kita untuk menghentikan ketidakpastian. Dasarnya di situ. Ini boleh terjadi, boleh aja itu. Anything goes itu. Apapun boleh terjadi. Tadi Pak Karni mengutip Robert Frost, salah seorang poet, sastrawan yang saya senang, sastrawan Amerika yang selalu bicara tentang kehidupan yang sunyi itu. Salah satu quotation yang disebutkan oleh Robert Frost, dia bilang begini, I have learned anything about life and I can sum it up in 3 words. It goes on. Begitu kata Robert Frost itu. Saya sudah mengalami panjang semua aspek hidup. Dan seluruh perjalanan panjang hidup saya, kata Robert Frost, bisa saya ringkas dalam 3 kata. It goes on. Dia akan berlanjut. Karena hidup itu memberi nilai. Beda dengan di kita. Anything goes. Apapun bisa terjadi, namanya cawe-cawe kalau kita cuma bahasa Indonesianya tuh. Jadi sekali lagi, supaya it goes on, sebaiknya Presiden Jokowi keluarkan dekret dan mengatakan saya mundur, kekuasaan ada pada Prabowo, selesai problem. Tanpa perlu ada hak angket, demonstran pasti berhenti. Karena itu faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setiap orang tidak akan mampu ketika menghadapi konspirasi yang begitu raksasa yang dia sendiri tidak pernah bayangkan bahwa konspirasi semacam itu ada di dunia ini. Edgar Hoover, pendiri FBI pertama. Kita ketemu ILC yang akan datang.